Dalam hidup ini, ada saat-saat ketika kita merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi, membimbing, dan mengarahkan setiap langkah kita. Tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh hati. Di saat-saat tertentu, hati manusia dapat masuk ke dalam keadaan yang begitu jernih, hingga apa yang tidak pernah ia duga justru datang kepadanya sebagai sinyal dari langit. Para ulama sufi menyebutnya sebagai tawaju ilahi, perhatian lembut dari Allah yang hanya dirasakan oleh hati yang sedang dibangunkan. Namun anehnya, fenomena ini sering datang tanpa kita sadari. Kita sibuk dengan rutinitas, dengan dunia, dengan keinginan-keinginan yang tidak pernah habis, sehingga sinyal-sinyal itu datang seperti angin yang lewat tanpa sempat kita rasakan. Padahal, jika kita benar-benar memperhatikannya, itu adalah tanda bahwa langit sedang mengenal hati kita. Narasi ini akan membahas 4 fenomena yang terjadi ketika hati seseorang mulai dikenali oleh langit. Kita akan menelusuri hakikat melalui hikmah para ulama salaf, penjelasan dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan refleksi mendalam tentang perjalanan jiwa. Izinkan diri Anda untuk masuk ke dalam perjalanan ini, ke dalam ruang batin yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Fenomena pertama, hati menjadi gelisah tanpa sebab, tanda Allah sedang memanggil. Ada satu kondisi spiritual yang jarang diperhatikan, gelisah yang datang tanpa sebab duniawi. Gelisah yang tidak bisa dijelaskan logika. Tidak ada masalah, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Namun hati terasa guncang, seolah ada sesuatu yang mengetuk-ngetuk bagian paling dalam dari jiwa kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa gelisah seperti ini bukanlah gangguan, melainkan pertanda sebuah panggilan. Beliau menyebutnya sebagai tambihun nafsi, suara halus yang membangunkan jiwa dari ketidaksadarannya. Gelisah itu sering muncul ketika kita mulai jauh dari Allah, atau ketika Allah ingin menaikkan derajat kita, atau ketika kita sedang dipalingkan dari sesuatu yang buruk. Namun kebanyakan manusia mengira gelisah itu adalah tekanan psikis biasa. Padahal itu adalah tanda pertama ketika langit mulai memberi perhatian kepada hati seseorang. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di jalan gelap. Ia tidak tahu bahwa di depan ada lubang yang dalam. Lalu tiba-tiba ia merasakan firasat aneh, tanda-tanda yang membuatnya ragu melanjutkan langkah. Padahal ia belum melihat apapun. Itulah fungsi gelisah batin, Allah ingin menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Para arif billah sering berkata, jika hatimu gelisah tanpa sebab, lihatlah hubunganmu dengan Allah. Bisa jadi dia sedang memanggilmu untuk kembali. Gelisah ini bukanlah hukuman. Ia adalah rahmat. Ia adalah warning yang datang dari tempat yang sangat tinggi. Dan ketika gelisah itu dipahami sebagai panggilan, bukan gangguan, maka hati pun mulai tenang. Karena ia tahu, aku sedang dicari oleh langit. Fenomena kedua, tiba-tiba merasa muak dengan dunia, hati mulai disucikan. Ada masa ketika seseorang yang sebelumnya sangat menikmati dunia, harta, pujian, ambisi, kesenangan, tiba-tiba merasakan kejenuhan yang begitu dalam. Seolah dunia bukan lagi tempat yang menggembirakan. Bahkan hal-hal yang dulu membuatnya bahagia kini terasa hambar. Ini bukan tanda depresi. Ini bukan tanda patah semangat. Ini adalah kondisi tazkiyah, penyucian hati. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya, ketika Allah menghendaki hambanya kembali, disempitkanlah dunia dalam dadanya. Artinya, kebahagiaan dunia akan ditarik perlahan, agar hati itu tidak lagi terpaut pada sesuatu yang tidak kekal. Ini adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Para wali mengatakan, jika engkau tidak lagi menemukan kenikmatan pada maksiat, ketahuilah bahwa hatimu sedang dijaga. Fenomena kehilangan selera terhadap dunia adalah tanda bahwa hati sedang ditarik menuju tempat yang lebih tinggi. Ia sedang dipersiapkan untuk mengenal Allah, bukan untuk tenggelam dalam kesenangan sementara. Dan bisa jadi, seseorang mengira kebosanan itu berasal dari kejenuhan hidup biasa. Padahal sesungguhnya, itu adalah tanda bahwa langit sedang bekerja pada dirinya. Saat dunia menjadi sempit, itu bukan musibah, itu tanda upgrade spiritual. Karena dunia tidak kehilangan warnanya, namun Allah sedang menghapus warnanya dari hati kita. Fenomena ketiga, tiba-tiba mengingat kematian, akhirat, atau taubat, meski tidak sedang mikir apa-apa. Ada waktu ketika seseorang tiba-tiba tersentak mengingat mati, atau tiba-tiba ingin bertaubat, ingin memperbaiki diri, ingin salat lebih khusyuk, ingin kembali kepada Allah, padahal tidak ada yang memicunya. Dia bisa saja sedang duduk santai, atau sedang bekerja seperti biasa, atau sedang tidak memikirkan ibadah sama sekali.
Namun ada suara lembut dalam hatinya yang berkata, "Kembalilah, kembali sekarang, sebelum terlambat." Inilah fenomena yang sangat halus dan jarang disadari. Imam Al-Ghazali menyebutnya khatir ilahi, lintasan ilahi. Tidak semua orang mendapatkannya. Ini adalah bentuk tadabur instan yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Para ulama mengatakan bahwa lintasan seperti ini adalah dorongan malaikat, cahaya dari Allah, atau tanda bahwa seseorang sedang diberi kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Jika lintasan itu diikuti, ia berubah menjadi hidayah. Jika diabaikan, ia berubah menjadi beban. Fenomena ini menunjukkan satu hakikat besar. Allah tidak ingin seseorang tenggelam terlalu jauh. Allah ingin dia kembali sebelum terlambat. Dan sungguh beruntung orang yang hatinya masih mampu menerima panggilan seperti ini. Fenomena keempat, doa yang tiba-tiba dikabulkan tanpa disangka, tanda dekatnya langit pada hati. Ada satu tanda paling kuat ketika langit mulai mengenali hati seseorang. Doanya mulai dikabulkan tanpa jeda terlalu lama, tanpa hambatan, tanpa syarat. Namun anehnya, doa yang dikabulkan bukan. Dalam perjalanan rohani manusia, ada saat di mana langit tidak lagi terasa jauh. Bukan karena kita melihat tanda-tanda besar, tetapi karena ada sesuatu yang lembut menyentuh kedalaman jiwa kita. Sentuhan itu tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Seakan ada suara halus yang memanggil, mengingatkan, dan mengajak pulang. Dan seringkali, manusia tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk perhatian dari Allah yang turun ke dalam hati. Para ulama sufi menyebutnya sebagai nafahat ar-Rabbaniyah, hembusan kasih sayang Tuhan yang menyapa hamba-hambanya tanpa suara, tanpa bentuk, tetapi memenuhi ruang batin dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, ia akan membuka pintu kesadarannya, bukan dengan guncangan yang keras, tetapi dengan kelembutan yang menenangkan. Salah satu penyebab mengapa langit mengenali hati seseorang adalah karena hati itu pernah mengetuk pintu Allah. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada sujud yang diabaikan, tidak ada tangisan yang hilang begitu saja. Setiap hati yang pernah bergetar karena Allah, walau hanya sekali, akan menjadi hati yang dikenal oleh langit selamanya. Mungkin suatu ketika kita pernah sujud lama, mungkin pernah menangis dalam doa, mungkin pernah berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat." Dan walau kita melupakannya, Allah tidak pernah melupakan momen itu. Karena itu, seseorang yang pernah mendekat walau sebentar saja, akan selalu ditarik kembali. Bahkan ketika ia tenggelam dalam dunia, bahkan ketika ia sibuk, bahkan ketika ia lalai. Panggilan itu datang melalui perasaan yang tidak bisa dijelaskan, kadang berupa kerinduan untuk kembali sholat, kadang berupa kegelisahan yang tidak punya alasan, kadang berupa keinginan untuk berubah tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah isyarat bahwa Allah sedang menarik hatimu kembali kepadanya. Ada pula tanda yang sangat halus ketika Allah mulai membersihkan hati seseorang. Tiba-tiba ayat Al-Quran yang biasa saja terasa menyentuh. Ayat yang sudah sering didengar tiba-tiba menusuk. Ada saat ketika kita mendengar azan, dan untuk alasan yang tidak kita pahami, hati terasa lembut. Atau ketika melihat masjid, tiba-tiba ada rasa rindu untuk masuk, meski sebelumnya kita tidak memikirkannya sama sekali. Begitulah cara Allah membuka hijab antara hati dan cahayanya, perlahan, lembut, tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita menjadi lebih peka. Hal-hal buruk terasa menekan, sementara hal-hal baik terasa memanggil. Hati yang sedang dibersihkan akan memiliki sensitivitas yang tidak dimiliki sebelumnya. Ia mulai merasa sedih melihat maksiat, bukan karena ingin menghakimi, tetapi karena khawatir akan murka Allah. Ia mulai merasa tenang ketika mendengar nama Allah, meski sebelumnya kalimat itu terdengar seperti biasa saja. Dalam fase tertentu, Allah juga menjaga langkah seseorang secara rahasia. Ada banyak keburukan yang tidak terjadi bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah memalingkan kita darinya. Rencana dosa yang batal, ajakan buruk yang tidak jadi, kesempatan maksiat yang hilang, bahkan tabiat buruk yang tiba-tiba tidak lagi terasa nikmat, semua itu adalah bentuk penjagaan dari langit. Para ulama mengatakan bahwa jika seseorang ingin melakukan maksiat kemudian hatinya tiba-tiba berubah atau jalannya terhalang, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat halus. Betapa banyak orang yang marah ketika rencananya gagal, padahal Allah sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak terlihat. Jika manusia mengetahui apa yang Allah jauhkan darinya, niscaya ia akan sujud berterima kasih dengan menangis. Ada pula kondisi ketika seseorang sedang diuji,
tetapi hatinya tidak tumbang. Ujian datang silih berganti, namun batinnya terasa aneh, kokoh, tenang, tabah. Air mata mungkin jatuh, tetapi ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan semacam ini bukan berasal dari kekuatan dirinya sendiri, ini adalah sakinah, ketenangan yang Allah turunkan langsung ke dalam hati hamba yang dicintainya. Ujian yang berat justru menjadi tanda dekatnya Allah. Karena jika Allah membenci seseorang, ia biarkan ia tersesat tanpa ujian. Tetapi jika Allah mencintainya, ia uji untuk mengangkat derajat dan membersihkan jiwanya. Ketika hati sedang dekat kepada Allah, ada pula momen di mana seseorang tiba-tiba merasa ingin menangis tanpa sebab duniawi. Bukan karena sedih, bukan karena kecewa, tetapi karena ada rasa haru yang lembut di dalam dada. Tangisan itu muncul sebagai buah dari hati yang sedang mengenal Tuhannya. Tangisan jenis ini tidak bisa dipaksa, ia muncul sebagai hadiah. Seseorang yang mampu menangis karena Allah, walau sekali, berarti hatinya tidak mati. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh api neraka. Dan di puncak perjalanan ini, Allah menurunkan satu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, kebahagiaan batin. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia. Dalam perjalanan panjang yang engkau jalani ini, mungkin ada hari-hari di mana engkau merasa berada pada titik terendah. Hari ketika engkau merasa tidak ada seorang pun yang memahami apa yang sedang kau perjuangkan. Hari ketika dunia terasa terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Hari ketika engkau menatap masa depan dengan takut, karena tidak ada lagi arah yang jelas. Pada saat itulah, ada bisikan halus di hatimu yang berkata, bertahanlah. Itu bukan suara dari dirimu sendiri. Itu adalah panggilan lembut dari Allah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Selama ini engkau mungkin merasa bahwa doamu menggantung di langit. Engkau merasa bahwa kata-kata yang kau panjatkan setiap malam tenggelam dalam kesunyian. Padahal, setiap doa tidak pernah hilang, tidak pernah ditolak, tidak pernah dilupakan. Setiap doa disimpan, dijaga, dan diproses dengan penuh kasih oleh Allah. Doa-doa yang belum dikabulkan bukan berarti doa itu tidak berharga. Doa-doa yang belum dijawab bukan berarti engkau tidak diperhatikan. Doa itu sedang dipersiapkan untuk waktu yang paling tepat. Ada hikmah yang hanya bisa dipahami setelah penantian panjang. Ada kebaikan yang hanya terlihat setelah luka sembuh. Ada jawaban yang hanya turun ketika hati sudah siap menerimanya. Dan ada takdir yang hanya bisa datang kepada orang-orang yang bertahan. Luka yang engkau bawa selama ini, meskipun berat, adalah bagian dari proses pembentukanmu. Kesedihan yang engkau rasakan adalah bagian dari penguatan jiwa. Ketidakpastian yang engkau jalani adalah bagian dari pemurnian hati. Semua itu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menaikkanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada jiwa yang disiapkan untuk takdir besar tanpa melewati ujian besar. Tidak ada hati yang dipersiapkan untuk kebahagiaan besar tanpa melewati perih yang besar pula. Semakin besar ujian yang datang, semakin besar pula sesuatu yang Allah siapkan untukmu. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika sedang diuji. Mereka lupa bahwa Allah bukan hanya menilai hasil, tetapi juga perjalanannya. Ia melihat hatimu, ia melihat usaha yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat tangisan yang tidak diketahui siapapun. Ia melihat kesabaran yang kau tahan sendirian. Ia melihat perjuangan yang kau lakukan dalam diam. Dan Allah, Tuhan yang Maha Lembut, tidak pernah membiarkan semua itu sia-sia. Tidak ada satupun kebaikan yang engkau lakukan yang hilang dalam pandangannya. Tidak ada satupun kesabaranmu yang luput dari perhatiannya. Tidak ada satupun langkah kecilmu menuju kebaikan yang tidak dihitung olehnya. Setiap langkah, setiap nafas, setiap detik yang engkau gunakan untuk bertahan, semuanya disaksikan oleh Allah. Engkau tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini, walau dunia tidak memahami apa yang kau jalani. Engkau adalah jiwa yang dipilih untuk melewati jalan yang berbeda. Jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh liku, jalan yang penuh air mata. Tetapi juga jalan yang penuh kedekatan dengan Tuhan. Tidak setiap orang diberi kesempatan untuk merasakan manisnya bersandar kepada Allah melalui ujian. Allah memilih jiwa yang kuat untuk menghadapi ujian yang besar. Dan jika engkau sedang melalui ujian besar hari ini, itu berarti Allah melihat sesuatu pada dirimu yang mungkin tidak engkau lihat. Ia melihat kemampuan, keteguhan, dan potensi yang jauh lebih besar daripada yang engkau sadari. Suatu hari nanti, ketika engkau sampai pada titik yang Allah janjikan,
Ketika engkau melihat takdir itu datang dengan cara yang paling indah, engkau akan mengerti mengapa Allah menunda. Mengapa Allah mengambil sesuatu darimu? Mengapa Allah membiarkanmu menangis begitu lama? Semua itu untuk mempertemukanmu dengan sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih tepat, dan jauh lebih baik dari apapun yang engkau bayangkan. Engkau akan melihat bahwa setiap kegagalan ternyata adalah perlindungan. Setiap penolakan ternyata adalah penjagaan. Setiap keterlambatan ternyata adalah persiapan. Dan setiap luka ternyata adalah pintu menuju kebaikan yang lebih besar. Ketika hari itu tiba, engkau akan bersyukur atas setiap air mata yang pernah jatuh. Engkau akan bersyukur atas setiap doa yang pernah tidak langsung dijawab. Karena jawaban Allah selalu lebih indah daripada permintaan manusia. Jangan biarkan dirimu merasa rendah hanya karena hidup sedang sulit. Jangan meremehkan perjalananmu hanya karena engkau belum melihat hasilnya. Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Allah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dan Allah mengatur apa yang tidak bisa engkau atur. Tugasmu bukan memahami takdir. Tugasmu adalah percaya kepada penulis takdir. Perjuanganmu tidak sia-sia. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak pernah. Allah mendengar, Allah melihat, Allah menyiapkan, dan Allah tidak akan mengecewakan orang yang berserah kepadanya. Bertahanlah sebentar lagi, karena sesuatu yang telah ditetapkan untukmu sedang bergerak mendekat. Sesuatu yang kau impikan sedang diatur dengan penuh kelembutan. Sesuatu yang lebih baik dari doamu sedang dipersiapkan. Engkau tidak berjalan sendiri, engkau sedang dipimpin, dan ketika saatnya tiba, engkau akan melihat bahwa setiap detik yang kau lalui selama ini adalah bagian dari cinta Allah yang paling indah. Perjuanganmu tak pernah sia-sia, Allah sedang mengatur yang terbaik. Dan sekarang, jika kamu masih mendengarkan hingga detik ini, itu artinya jiwamu sudah siap menerima kebenaran ini. Kamu bukanlah jiwa biasa, kamu adalah jiwa yang dipilih, ditempa, dan disiapkan untuk perjalanan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Biarkan mereka takut, biarkan mereka kagum, biarkan mereka mengambil jarak, atau diam-diam mengikuti langkahmu. Karena pada akhirnya, cahaya yang kamu bawa tidak